Halo teman-teman semua, kembali lagi di putaran kedua kanal politiknya Milenial bersama aku, Aji. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik aja ya. Balik lagi di segmen Politinsight. Di Politinsight kali ini, kita akan ngebahas tentang pahlawan. Karena hari ini, 10 November, kita sedang memperingati Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman tahu nggak sih kenapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional Indonesia? Kalau nggak tahu, sini aku kasih tahu. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia untuk mengingat pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini didasari oleh kemarahan Inggris atas terbunuhnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Lalu, pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser mengeluarkan ultimatum yang berisikan perintah dari pihak Inggris yang meminta pihak Indonesia untuk menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Tetapi, ultimatum tersebut tidak digubris sama sekali oleh warga Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran besar yang berlangsung selama kurang lebih 3 minggu lamanya. Akibat pertempuran tersebut, sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, yang sebagian besarnya adalah warga sipil. Pertempuran ini juga memaksa setidaknya sekitar 150.000 orang untuk meninggalkan kota Surabaya. Jadi, hal itulah yang menjadikan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, sebagai pengingat untuk menghargai seluruh perjuangan dan korban yang gugur pada pertempuran ini. Pada masa perjuangan dulu, pahlawan selalu identik dengan seorang yang berada dalam medan pertempuran, baik yang memegang senjata di garis terdepan maupun yang memikirkan strategi kritis di markas untuk lepas dari kolonialisme. Seiring dengan berkembangnya zaman, pahlawan tidak lagi harus membawa senjata. Terima kasih atas jasa seluruh pahlawan yang telah membawa Indonesia lepas dari zaman kolonialisme dan membuat pahlawan tidak lagi harus berperang dengan senjata api. Menurut teman-teman semua, siapa sih pahlawan di masa sekarang? Yuk kita bahas. Guru, pahlawan tanpa tanda jasa, merupakan sebutan yang melekat kuat jika kita berbicara tentang guru. Berbeda dengan pahlawan terdahulu, senjata yang digunakan oleh guru adalah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak muda penerus bangsa Indonesia. Tuturi Handayani, pernah dengar kalimat itu? Itu adalah salah satu semboyan yang dikatakan oleh pahlawan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Semboyan itu memiliki arti, dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Sayangnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah karena kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Gaji yang rendah juga menjadi sedikit masalah bagi guru honorer. Mereka hanya menerima sekitar 150.000 hingga 350.000 per bulan. Nominal yang terbilang jauh dari kata yang layak untuk seorang yang ingin mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tidak sedikit juga guru honorer yang telah berpuluh tahun lamanya mengabdi untuk mengajar, namun tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Walaupun begitu, para guru tetap mengabdikan diri mereka untuk pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa adanya kenaikan setiap tahunnya dalam jumlah pengajar yang kompeten. Pada tahun ajaran 2020-2021, jumlah pengajar kompeten di Indonesia mencapai 2.900.000 orang, meningkat sebanyak 9,6% jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, yang sebanyak 2.600.000 orang. Peningkatan ini merupakan pertanda yang menunjukkan adanya perkembangan dalam kualitas pendidik di Indonesia. Tenaga kesehatan. Selain guru, tenaga kesehatan juga menjadi pahlawan pada masa ini. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan lain sebagainya. Tenaga kesehatan menjadi elemen paling penting dalam melawan virus corona yang menyerang Indonesia sejak 2020 lalu. Menjadi garda paling depan dengan mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan jutaan warga Indonesia dari terpaparnya virus corona ini. Tidak sedikit juga dari tenaga kesehatan yang harus gugur demi memerangi virus ini. Tercatat hingga saat ini,
Sebanyak 2.087 tenaga kesehatan meninggal dunia karena memerangi virus corona. Pada tanggal 6 Februari 2022, tercatat sebanyak 15.825 orang terpapar virus corona, yang mana kasus tersebut menjadi kasus tertinggi selama pandemi berlangsung. Akibat perjuangan para tenaga kesehatan, warga Indonesia yang terpapar virus corona perlahan menurun. Data terbaru pada bulan November menunjukkan angka penderita COVID di Indonesia menjadi 2.050 orang. Penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan bulan Februari lalu. Keren banget kan tenaga kesehatan kita? Terlepas dari dua profesi yang tadi kita bahas, pada dasarnya semua orang bisa kok jadi pahlawan. Tidak harus bersenjata, tidak harus berperang, atau tidak harus bertaruh nyawa. Kalian bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang terdekat yang membutuhkan, bahkan bagi diri kalian sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Politin Insight kali ini. Sampai jumpa di Politin Insight selanjutnya.